Baik rekan-rekan semua, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat Microsoft Dataverse sebagai database untuk project Power Apps ini. Baik, untuk pembuatan tabel Microsoft Dataverse, sebenarnya kita bisa langsung membuat tabel pada menu table. Sini, kita bisa create new table. Dan langsung bisa memilih tabel yang akan kita buat. Tetapi untuk pembuatan Microsoft Dataverse, saya sarankan kita membuat solution terlebih dahulu karena ketika kita membuat solution, di sini kita akan mendapatkan manfaat seperti initial publisher dan juga ketika nanti deployment kita sudah satu package. Jadi untuk tabel-tabel yang kita buat sebelumnya akan otomatis masuk ke dalam package solution tersebut dan di-deploy secara keseluruhan. Maka untuk step yang pertama, di sini saya coba membuat solution terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Caranya di sini kita klik New Solution pada menu Solution. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan display name solution. Untuk project-nya saya masih sama, yaitu hazard report. Setelah itu akan otomatis tergenerate name, di mana di sini sudah tidak ada spasi ataupun tanda-tanda baca lainnya. Selanjutnya di sini ada publisher. Kita coba untuk new publisher dulu. Nah, untuk fungsi publisher sendiri ini sebagai inisiasi atau inisial objek-objek yang akan kita buat. Contohnya di sini untuk publishernya kita coba Genzin atau selain Genzin kita coba April ya. April. Di sini April. Untuk description sendiri bersifat opsional, jadi bisa kita lewat saja. Kemudian prefixnya kita coba isi April. Jadi ketika kita mengisi prefiksi April, di sini terdapat preview of new object name, yaitu April_object. Jadi ketika kita membuat contohnya salah satu tabel Microsoft Dataverse, nanti untuk namanya akan ada inisial Aprilnya per masing-masing objeknya. Setelah kita buat ini, kita klik save untuk menyimpan publisher. Oke. Oke, setelah kita klik save, akan otomatis terisi publisher sebagai April. Ataupun kalau kita ingin mengganti, di sini ada drop down yang bisa kita pilih. Ada default CDS, default publisher. Atau kita ingin buat lagi, akan klik new publisher dan akan otomatis muncul pada combo box yang sudah disediakan. Kita klik April, versionnya tidak perlu kita ubah. Kemudian kita bisa klik create. Baik, setelah kita klik create solution, akan otomatis membuka tampilan solution hazard report, di mana di sini sudah terdapat menu all, agents, apps, cards, cloud flow, data workspace, dan juga table. Untuk pembuatan Microsoft Dataverse, di sini kita bisa masuk ke dalam table.
Kemudian kita klik New. Kita pilih table. Oke, di sini pada pembuatan table terdapat beberapa tipe. Ada table dengan advanced properties, dan juga virtual table. Pada tutorial kali ini, saya akan mencontohkan untuk tipe table advanced properties, di mana untuk table advanced properties ini, user interface-nya lebih klasik atau lebih advanced setting, dan juga konfigurasinya lebih lengkap daripada tables tanpa advanced properties. Karena di sini saya akan coba menggunakan table advanced properties ya teman-teman. Kita klik. Oke. Setelah itu kita akan mengisi display name dari tabelnya. Contohnya kita buat hazard information. Oke. Setelah kita mengisi display name-nya. Oke, di sini kita membutuhkan attachment, sehingga kita klik enable attachment. Tapi jika teman-teman tidak memerlukan attachment, untuk enable-nya bisa di-uncheck saja. Oke, saya kita enable, kemudian kita cek advanced options-nya. Di sini terlihat untuk skema name-nya terdapat inisial April-nya, sesuai dengan publisher yang kita pilih sebelumnya. Oke, untuk option yang lain tidak perlu kita ubah karena sudah default by Microsoft Dataverse-nya. Kemudian kita klik primary column. Oke, untuk primary column-nya ini akan kita masukkan ID hazard sebagai primary column-nya. Setelah itu kita klik save. Baik, setelah sudah kita klik save, pada pembuatan table otomatis akan masuk ke dalam table yang sebelumnya kita buat, yaitu hazard information, dengan tampilan seperti ini. Setelah kita buat tabelnya, kita bisa langsung membuat kolom-kolom yang kita butuhkan, seperti description ataupun hazard level. Dengan cara kita bisa klik new, kemudian kita klik kolom. Di sini pada new column kita akan diminta untuk memasukkan display name. Saya contohnya description. Kemudian terdapat description dari kolomnya, data tipe, format, behavior, required, dan lain-lain. Ini untuk tipe datanya, saya single line of text. Formatnya kita pilih. Untuk description, saya butuh text area. Dan selebihnya di sini saya tidak diubah. Contohnya seperti required-nya optional. Tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan required-nya true, teman-teman bisa pilih yang business required. Baik, setelah kita setting, kita bisa klik save. Oke. Setelah kita klik save, otomatis field yang kita tambahkan sebelumnya masuk ke dalam
tampilan view hazard information. Contohnya di sini ada description. Oke, selanjutnya kita buat kolom lagi berdasarkan kebutuhan rekan-rekan. Di sini saya buat yang selanjutnya yaitu reported by. Dengan tipe datanya lookup. Kemudian related table-nya. Kita ke user. Kita ke user. Oke, di sini untuk open description-nya, skemanya juga sudah ada inisial April-nya. Di sini juga udah ada April-nya. Ini kita save. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk hazard level dengan tipe choice. Saya tambahkan kolom hazard level, tipe datanya choice. Kita pilih yang choice. Oke. Untuk pilihan sync with global choice, kita bisa pilih no untuk menambahkan label secara manual. Ini low. Kemudian medium. High. Dan juga vertical. Sini setelah kita menambahkan label pada choice-nya, terdapat value, di mana value ini bisa kita jadikan sebagai ID daripada per masing-masing label. Di sini kita bisa edit ID-nya ya, teman-teman. Saya coba edit 0, 1, 2, 3. Seperti ini. Oke. Setelah kita mengisi value choice-nya, di sini terdapat default choice. Kita bisa pilih none atau masing-masing label yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini untuk keperluan project ini akan saya setting none. Oke. Setelah semuanya tersetting seperti required dan lain-lainnya, kita klik save. Setelah klik save dan sudah tersimpan pada view hazard information, sini saya coba tambah lagi untuk beberapa field selanjutnya. Approval status, choice, no, method, approval, waiting approval, waiting approval, approved. This one is rejected. Untuk value-nya sama, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk
approval by, approval by, data type-nya kita look up ke master user. Oke, master user, kemudian kita save. Setelah itu, untuk feedback dengan tipe data single line of text, betul, format text area, required optional, dan kita save. Selanjutnya, yang terakhir kita butuh approval date dengan tipe datanya yaitu date and time. Formatnya kita pilih date only dengan required option. Kita save. Oke. Setelah kita memasukkan atau membuat field sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah tersimpan pada masing-masing listnya, selanjutnya di sini kita akan coba memasukkan data ya teman-teman. Contohnya, sebelum kita memasukkan data, kita bisa setting ID hazard data terlebih dahulu supaya unik. Di sini untuk cara menyeting hazardnya, kita bisa klik columns. Kemudian kita pilih ID hazard, di mana ID hazard adalah primary name column. Klik. Kemudian di sini untuk formatnya kita bisa pilih teks. Untuk tipe datanya kita pilih auto number. Setelah kita pilih auto number, akan otomatis tergenerate beberapa informasi seperti auto number type, prefix, minimum number of digits, seed value, dan juga ada previewnya. Oke, sini untuk prefixnya kita inisial HZD sebagai hazard. Kemudian Amber. Kemudian minimum number of digitnya kita set 4. Lalu seed value-nya kita set 6. Ketika kita membuat settingan seperti ini, preview akan menghasilkan contoh data seperti ini. Jadi, ketika kita membuat data, akan otomatis tergenerate HZD 000, HZD 001, dan juga seterusnya. Jika ingin lebih informatif atau jika ingin di custom untuk previewnya, kita bisa men-setting required-nya sebagai optional, kemudian auto number-nya sebagai custom, kemudian untuk formatnya di sini defaultnya HZD Segnum 4. Di sini saya coba tambahkan terdapat date time-nya ya, teman-teman. Kita bisa masukkan
That time UTC YYY MM DD. Dan setelah itu kita kasih penengah. Dan untuk segmennya mungkin kita bisa menjadikan sequence-nya 3 digit. Sehingga dari format yang sudah kita buat akan menghasilkan preview seperti ini. Di mana terdapat inisialnya HZD, kemudian tahun, bulan, dan juga tanggal, lalu sequence numbernya. Kemudian kita klik advanced setting atau advanced option. Di sini terdapat skema name-nya sudah terinisial April, logicalnya juga sudah April. Oke, tidak ada yang perlu kita ubah. Kemudian kita bisa klik save. Oke, setelah kita sudah klik save, kita bisa kembali ke view hazard information. Bisa kita klik pada menu di samping, yaitu menu hazard information. Oke. Sini ID hazard sudah auto number dan tidak bisa edit ya teman-teman, hanya read only. Oke. Sini sudah tersimpan sesuai dengan yang kita butuhkan tipe datanya. Sekarang kita akan coba masukkan atau mengedit data ya teman-teman. Kita bisa klik edit. Oke, sini saya coba kecil dulu view-nya supaya lebih jelas. Oke, di sini sudah masuk pada mode edit. Kita bisa langsung mengisi di sini description. Terdapat tabel terkelupas pada ruang server yang dapat menyebabkan konflik. Oke, kemudian hazard levelnya di sini kita bisa ubah. Kita pertama isi high terlebih dahulu, kemudian approval statusnya bisa kita masukkan submitted. Untuk approval by-nya di sini kita bisa masukkan untuk reported by-nya juga kita bisa masukkan EK ya teman-teman. Lalu untuk feedback-nya di sini kita bisa masukkan tolong diperiksa. Tim support. Lalu pada approval date kita bisa pilih date-nya.
Oke, sebentar kita refresh terlebih dahulu. Oke, ini kita bisa pilih date-nya hari ini. Kemudian di sini terdapat field-field yang masih tersembunyi ya, teman-teman. Jadi bisa kita klik dulu mau field yang akan kita pilih di sini. Show existing column. Oke, kita coba untuk membuka yang modified on dan juga modified. Ini kita save. Change. Oke. Sini akan otomatis masuk ke dalam tampilan view hazard information. Oke, setelah kita masukkan data, ini kita refresh, bisa kita refresh dahulu untuk memastikan bahwa datanya memang sudah masuk. Setelah kita refresh, dan ID hazardnya akan otomatis mengisi sesuai dengan sequence-nya. Kita coba lagi ya teman-teman. Sini untuk description-nya. Reported by-nya kita ketik A. Ini bisa disesuaikan untuk reported by-nya. Kemudian kita bisa isi low. Metodenya kita bisa isi submitted. Approval-nya EK. Feedback-nya kemudian untuk approval date-nya kita bisa isi pada hari 16 Oktober. Oke, data sudah save. Kita bisa cek untuk ID hazardnya di sini akan otomatis sequence yaitu 001. Untuk edit datanya sendiri kita bisa juga langsung edit ya teman-teman. Contohnya di sini untuk description yang pertama kita tambahkan keterangan edited pada awal kalimat. Oke, setelah kita edit, kita bisa langsung refresh. Ketika refresh, di sini sudah otomatis berubah menjadi edited. Terdapat kabel terlepas pada ruang server yang dapat menyebabkan konflik. Baik, untuk materi mengenai Microsoft Dataverse dan juga Solution, kita bisa sudahi ya teman-teman. Terima kasih semuanya.